Pokja Manajemen dan Perubahan berfokus pada upaya peningkatan manajemen dan perubahan organisasi dengan tujuan utama peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa hal yang telah nampak adanya perubahan positif pada bidang ini adalah pelayanan klien dengan menggunakan aplikasi sistem database pemasyarakatan atau disebut dengan SDP yang lebih efektif dan efisien, dan pembimbingan kemandirian yang intensif guna memberikan bekal keterampilan bagi klien yang membutuhkan pekerjaan. Selain itu juga dilaksanakan bimbingan kepribadian terhadap klien agar meningkatkan kualitas iman dan takwa klien sehingga mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dalam tata laksana Bapas Karangasem melakukan penyusunan standar pelayanan publik. Standar pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang diselenggarakan di Bapas Karangasem antara lain penyampaian pelayanan informasi, penyampaian pelayanan pendampingan, penyampaian pelayanan penelitian kemasyarakatan, penyampaian pelayanan wajib lapor, penyampaian pelayanan home visit atau kunjungan rumah, penyampaian pelayanan bimbingan kepribadian, penyampaian pelayanan bimbingan kemandirian, penyampaian pelayanan pengaduan, dan penyampaian pelayanan pengawasan. Selain itu juga dilakukan evaluasi pelaksanaan SOP standar pelayanan publik secara berkala. Pokja 3 berfokus pada penataan sistem manajemen SDM dengan tujuan utama untuk meningkatkan profesionalisme SDM Kementerian Hukum dan HAM dalam membangun zona integritas menuju WBK-WBBM. Beberapa perubahan positif yang telah diupayakan pada bidang ini adalah tersusunnya dokumen rencana kebutuhan pegawai, terlaksananya kebijakan mutasi internal pegawai, pengembangan pegawai berbasis kompetensi yang terwujud dalam peningkatan kesempatan pegawai untuk mengembangkan kapasitas diri melalui kegiatan diklat e-learning. Selain itu juga telah dilaksanakan penilaian kinerja individu secara periodik serta coaching dari Kabapas terkait aturan kode etik, serta penegakan disiplin pegawai dengan apel pemeriksaan atribut seragam pegawai. Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya dan kantor Balai Pemasyarakatan pada khususnya. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Balai Pemasyarakatan kelas 2 Karangasem. Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator. 1. Keterlibatan pimpinan. Pimpinan dalam hal ini Kepala Balai Pemasyarakatan terlibat secara langsung pada saat perencanaan serta melaksanakan rapat perencanaan kegiatan anggaran bersama para pejabat struktural. Pimpinan, dalam hal ini Kepala Bapas, harus selalu memantau pencapaian kinerja secara berkala dengan cara melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan bersama para pejabat struktural. 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja. Membuat dokumen perencanaan kerja jangka pendek, rencana strategis 5 tahunan, serta penetapan kinerja, dan di dalam dokumen tersebut harus mendukung kegiatan anti korupsi. Memiliki indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan memiliki IKU tambahan yang SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely, atau Continuity, serta pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.
menempatkan anggota yang memiliki kompetensi pada bidang pengelolaan akuntabilitas. Personil pengelolaan akuntabilitas telah memiliki sertifikat dan piagam penyusunan LKIP. Dari semua komponen di atas dipertegas kembali dalam target kinerja Bapas kelas 2 Karangasem, di mana diharapkan terlaksananya 1. Penyusunan LAKIP secara tepat waktu. 2. Pelaporan melalui e-performance. 3. Penggunaan Simpek New 015 bagi seluruh pegawai. 4. Penggunaan Sisumaker dalam mendukung kegiatan fasilitatif administratif. Dan 5. Pemanfaatan media sosial dalam penyampaian informasi kinerja yang transparan. Dalam mendukung pengawasan kinerja pegawai Bapas Karangasem, kami menerapkan absensi sidik jari yang terkoneksi dengan aplikasi Simpek, sehingga pengawasan terhadap pegawai lebih optimal. Selain itu, dalam hal menuju WBK BBBM, kami juga menerapkan pengawasan dengan laporan gratifikasi online, di mana pengaduan dari masyarakat difasilitasi melalui aplikasi online, sehingga setiap masyarakat yang mengalami, mengetahui, dan melihat serta menemukan tindakan yang melanggar hukum dapat disampaikan atau dilaporkan melalui media online. Di samping itu, dalam laporan LHK-ASN, kami juga menerapkan laporan tersebut secara rutin setiap tahun kepada seluruh pegawai Bapas Karangasem, sehingga kekayaan setiap pegawai dapat dipertanggungjawabkan secara benar. SPIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP ini dilakukan secara berkala di bawah pengawasan Kepala Bapas Karangasem kepada seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan. Bapas kelas 2 Karangasem memberikan layanan informasi yang memungkinkan klien atau masyarakat menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi mengenai alur pengusulan pembuatan litmas, proses integrasi asimilasi bagi klien Bapas kelas 2 Karangasem. Informasi tersebut sangat mudah diakses oleh masyarakat luas melalui media sosial, banner, papan pengumuman yang terdapat di depan kantor Balai Pemasyarakatan kelas 2 Karangasem, dan juga melalui sosialisasi yang diberikan oleh PK atau pembimbing kemasyarakatan. Unit layanan pengaduan. Masyarakat atau klien dapat memberikan pengaduan pelayanan yang diberikan oleh Bapas kelas 2 Karangasem melalui petugas penerima pengaduan secara langsung dengan mendatangi kantor Balai Pemasyarakatan Karangasem, dan juga dapat menghubungi nomor telepon kantor Bapas Karangasem di nomor 0363 43 01180. Pos pelayanan hukum. Bapas Karangasem memberikan pelayanan hukum yang salah satu contohnya mengenai sosialisasi crash program terhadap warga binaan pemasyarakatan, sosialisasi mengenai SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak. Perkenalkan, saya Tirtaningsih. Saya wajib lapor. Saya klien cuti bersyarat di Bapas Karangasem. Selama saya menjalani bimbingan cuti bersyarat, saya wajib lapor di Bapas Karangasem. Tidak ada mengalami kendala suatu apapun, hingga sampai saya akan berakhir hari ini tanggal 27 April. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semua pelayan di sini. Saya merasa puas dan dibimbing dengan baik di Bapas Karangasem. Terima kasih.